Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan melakukan demo mengenai simpati. Simpati sendiri merupakan kependekan dari Sistem Informasi Praktek Kerja Industri. Untuk video dokumentasi ini sendiri dibuat untuk mempermudah administrator dalam mengoperasikan simpati. Simpati sendiri merupakan sistem informasi praktek kerja industri yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan klaster di SMK Saingan Al-Hasan Surabaya. Baiklah, untuk dapat mengakses simpati, pengguna perlu mengakses web di www.simpati.saingan.com seperti yang tertera pada video berikut. Ketika web tersebut telah diakses, maka akan masuk ke dalam halaman beranda simpati. Seperti ini tampilan beranda simpati. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti profil sekolah, kemudian visi misi SMK Saingan Al-Hasan, program keahlian, berita terbaru, dan ada peta persebaran mitra industri. Dan di bagian bawah juga ada keterangan mengenai mitra industri yang bekerjasama dengan SMK Saingan Al-Hasan, serta ada kontak dari sekolah. Nah, kemudian selain halaman beranda, di sini juga memuat layanan informasi. Dalam menu layanan informasi ini sendiri terdapat beberapa arsip informasi yang disesuaikan dengan tahun ajaran yang berlaku. Misalnya surat pemberitahuan pelaksanaan Patrin tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai tanggal berapa informasi tersebut dan jumlah pengguna yang mengakses informasi tersebut. Di sini juga terdapat tombol unduh untuk mengunduh informasi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada tombol untuk mengunduh file dari informasi ini. Seperti ini. Kemudian, selain menu layanan informasi, di sini juga terdapat panduan. Panduan di sini terdapat untuk siswa dan juga guru. Guru yang dimaksud di sini yakni guru pembimbing serta mentor industri seperti itu. Nah, untuk admin, saat ini kita akan melakukan login. Nah, untuk admin sendiri dapat memasukkan username admin dengan password admin 123 seperti berikut. Kemudian kita klik login. Setelah login, maka di sini terdapat dashboard admin. Nah, di dalam dashboard ini terdapat beberapa informasi seperti nama sekolah, nama kepala sekolah, jumlah siswa aktif, total industri, pembimbing sekolah, serta mentor industri. Kemudian memasuki menu yang pertama yakni ada berita dan informasi. Di dalam menu berita dan informasi ini sendiri terbagi menjadi dua submenu, yakni ada arsip berita dan arsip informasi. Yang pertama adalah menu arsip berita. Di dalam menu arsip berita ini terdapat kumpulan berita-berita yang dapat diunggah oleh administrator sesuai dengan kategori berita tersebut. Nah, untuk itu, ketika admin ingin mengunggah sebuah berita, maka perlu untuk menentukan berita tersebut masuk ke dalam kategori yang mana. Nah, oleh sebab itu, yang pertama yang dapat dilakukan admin ialah menambah kategori berita sebagai berikut. Nah, kebetulan di sini sudah ada beberapa kategori yang sudah dibuat seperti tutorial pendaftaran, berita harian, dan juga tips Patrin. Namun, apabila admin sekolah ingin menambah kategori berita, maka dapat mengklik tombol tambah kategori arsip berita. Misalnya nama kategorinya ialah magang, maka bisa langsung ditulis magang dan klik simpan. Oke. Ketika sudah dibuat, maka akan masuk ke dalam tabel nama kategori arsip berita. Nah, di sini terdapat aksi yakni edit dan juga hapus. Nah, untuk edit sendiri, di sini admin dapat mengubah misalnya magang menjadi prakarya. Maka otomatis kategori tersebut langsung berubah. Dan di sini admin juga dapat menghapus kategori tersebut. Seperti ini.
Kemudian, selain menu arsip berita, dalam menu berita dan informasi juga terdapat menu arsip informasi. Menu arsip informasi ini sendiri kurang lebih sama seperti menu arsip berita, namun di sini tidak ada kategori khusus. Nah, untuk menu informasi ini sendiri, admin dapat menambahkan informasi dengan mengklik tombol tambah informasi. Di sini, admin dapat menuliskan judul dari berita tersebut, judul dari informasi tersebut, misalnya surat pemberitahuan pelaksanaan takrim, kemudian isi arsip informasinya apa, kemudian admin juga dapat mengunggah foto dari informasi tersebut. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa foto di sini boleh dikosongkan, namun apabila foto tersebut ingin dimasukkan, maka format foto harus berbentuk JPG atau PNG dengan ukuran maksimal file 1 MB. Kemudian untuk lampiran file, ini sifatnya wajib dan harus berformat PDF dengan ukuran maksimal file 5 MB. Ketika informasi sudah dimasukkan, maka admin dapat mengklik tombol simpan. Setelah informasi dibuat, maka akan masuk ke dalam kolom informasi seperti yang ada di bawah ini. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai tanggal berapa informasi tersebut diposting atau diunggah, kemudian jumlah pengguna yang sudah mengakses informasi tersebut. Nah, untuk aksi di sini juga ada edit dan juga hapus. Untuk edit di sini kurang lebih sama seperti menu pada tambah informasi tadi. Kemudian di sini admin juga dapat menghapus informasi yang telah dibuat dengan menekan tombol hapus yang ada di sini. Kemudian ada menu yang kedua, yakni menu master data. Nah, untuk menu master data ini sendiri terdapat beberapa data yang dapat dikelola oleh admin, seperti data jurusan, data kelas, data siswa, data pembimbing, dan juga data industri. Yang pertama ada data jurusan. Nah, di data jurusan ini terdapat beberapa jurusan yang ada di SMK Saintran Al-Hasan, yakni ada DKP dan juga tata busana. Namun apabila admin ingin menambahkan jurusan yang lain, maka dapat mengklik tombol tambah jurusan. Seperti pada gambar berikut ini. Admin bisa langsung memasukkan nama jurusannya apa dan mengklik tombol simpan. Di sini admin juga dapat melakukan dua aksi, yakni edit dan juga hapus, seperti pada menu-menu yang sebelumnya. Kemudian ada menu yang kedua, yaitu data kelas. Nah, di dalam data kelas ini sendiri terdapat kelas dan juga nama kelas yang ada di SMK Saintran Al-Hasan. Misalnya di sini ada 11 DKVA dari jurusan DKV, 11 TBA dari jurusan tata busana. Nah, ketika admin ingin menambahkan kelas yang lain, maka dapat mengklik tombol tambah kelas. Tinggal memasukkan nama kelasnya apa, misalnya 11 DKV C. Maka angkatannya bisa dipilih angkatan 2020-2021, dapat ditulis maksudnya, dan di sini admin juga dapat memilih jurusannya, termasuk jurusan DKP atau tata busana. Karena di sini 11 DKPB, maka jurusannya DKP. Tambah kelas berhasil. Ketika tambah kelas berhasil, maka kelas tersebut akan masuk ke dalam tombol data kelas. Di sini admin juga dapat mengubah dan juga menghapus kelas yang sudah dibuat tadi. Kemudian ada data siswa. Nah, di dalam data siswa ini sendiri terdapat informasi mengenai peserta didik yang ada di SMK Saintran Al-Hasan. Terdapat juga username dari akun setiap peserta didik, NISN, kelas, jurusan, angkatan. Nah, di sini admin dapat melakukan filter untuk mempermudah pengelolaan. Misalnya ingin memfilter berdasarkan kelas. Jadi admin dapat memilih kelas 11 DKPA atau 11 tata busana B dan lain sebagainya. Kemudian kita klik filter. Setelah difilter, di sini admin dapat melakukan dua aksi, yaitu edit dan juga hapus.
Namun apabila admin ingin menambahkan siswa atau peserta didik, maka dapat mengklik tombol tambah siswa. Di dalam tombol tambah siswa ini terdapat beberapa informasi mengenai nama siswa, NISN, kelas, jurusan angkatan, jenis kelamin, alamat, username dari akunnya sendiri, dan juga password yang ingin dibuat oleh admin. Jadi semua akun yang ada di Simpati dibuat oleh admin, baik untuk siswa, baik untuk guru pembimbing maupun mentor industri. Seperti itu. Kemudian ada data pembimbing. Di dalam data pembimbing ini, admin dapat memfilter nama pembimbing atau mentor industri berdasarkan industri yang diampu. Misalnya ada Toshiba Online, Yayasan Bina Anak Indonesia, dan lain sebagainya. Misalnya di sini dari PT Dwi Indi Putra. Maka akan muncul nama mentor industri yang ditugaskan untuk membimbing peserta didik di PT Dwi Indi Putra. Dan di sini juga terdapat keterangan mengenai nama dari pembimbing atau mentor tersebut, kemudian ada NIP, industri, dan juga tipe pembimbing. Di sini apabila admin ingin menambahkan data, maka dapat mengklik tombol tambah data. Nah, di dalam tombol tambah data ini terdapat nama pembimbing, NIP, pilih industri. Nah, terdapat beberapa industri-industri yang memang menjadi mitra dari SMK Sdn Al-Hasan Surabaya. Nah, kemudian di sini ada tipe pembimbing. Nah, di dalam tipe ini terdapat dua jenis, yakni mentor industri atau pembimbing sekolah. Apabila mentor yang bersangkutan merupakan mentor industri, maka admin dapat mengklik mentor industri. Namun apabila itu pembimbing sekolah, maka dapat klik pembimbing sekolah. Kemudian ada jumlah siswa bimbingan, misalnya mentor industri membimbing siswa, maka dapat ditulis 5 siswa seperti itu. Kemudian ada nomor HP dari pembimbing tersebut dan juga username serta password. Di sini admin juga dapat melakukan dua aksi, yakni edit dan juga hapus. Kemudian ada data industri. Nah, dalam menu data industri ini terdapat beberapa mitra industri yang memang bekerja sama dengan SMK Sdn Al-Hasan. Ketika setiap industri pastinya memiliki bidang kerja yang berbeda-beda. Nah, untuk itu sebelum admin mulai memasukkan data industri, maka admin dapat menambah bidang kerja dari industri tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa bidang kerja yang memang sudah dibuat, ada ekonomi dan perbankan, kesehatan, multimedia, pendidikan, dan juga teknologi. Apabila admin ingin menambahkan bidang kerja dari industri, maka dapat mengklik tombol tambah dan langsung memasukkan bidang kerja dari perusahaan tersebut. Kemudian di sini juga terdapat menu tombol tambah industri, yakni untuk menambahkan mitra industri. Di sini admin dapat memasukkan nama industri, bidang kerja dengan cara memilih sesuai dengan yang sudah diinputkan pada tahap sebelumnya, dan ada kuota penerimaan setiap industri, mulai kegiatan, yakni kapan kegiatan prakterin di industri tersebut dimulai, kemudian selesainya kegiatannya kapan. Kemudian di sini ada range assessment. Range assessment ini sendiri untuk menentukan kualifikasi industri, kualifikasi yang diinginkan oleh industri terhadap peserta didik. Misalnya nilai asesmennya sendiri dimulai dari 3 dengan nilai maksimal nilai asesmen itu 5. Maka otomatis peserta didik yang nilainya kurang dari 3 tidak dapat mendaftar di industri tersebut. Kemudian ada alamat yang dimulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan yang terakhir baru kelurahan. Di sini sifatnya hanya memilih semua. Kemudian ada website dari industri tersebut. Kemudian admin juga dapat memasukkan logo dari industri tersebut, yakni format JPG atau PNG dan ukuran maksimal file 1 MB. Dan di sini juga terdapat persyaratan, yakni persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh industri yang bersangkutan.
Kemudian setelah berita dan informasi master data, maka menu yang ketiga yang terdapat pada admin yakni modul pembelajaran. Di dalam menu modul pembelajaran ini sendiri, semua modul pembelajaran itu dibuat oleh guru pembimbing SMK Saintran Al-Hasan Surabaya. Jadi semua materi berasal dari guru pembimbing. Nah, untuk menu modul pembelajaran ini sendiri, admin dapat menambahkan dengan cara mengklik tombol tambah modul. Nah, di dalam menu tambah modul ini, admin dapat memasukkan judul dari modul tersebut, kemudian memilih kategori, termasuk dalam kategori hard skill atau soft skill, kemudian ada jurusan DKV dan juga tata busana, cover dari modul tersebut, kemudian ada lampiran file, yakni file dari modul yang dapat dibaca oleh peserta didik, kemudian diklik simpan. Nah, ketika modul tersebut sudah dibuat atau sudah diinputkan, maka akan masuk ke dalam menu data modul pembelajaran. Nah, untuk data modul pembelajaran sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada dari jurusan DKV dan juga tata busana, misalnya dari jurusan DKV. Nah, di sini terdapat beberapa judul modul yang sudah dibuat. Kemudian juga kategori dari modul tersebut, tanggal posting, jumlah pengguna yang melihat, dan juga aksi, yakni edit dan juga hapus. Kemudian menu selanjutnya yakni skill assessment. Di dalam menu skill assessment ini sendiri terdapat 3 submenu, yakni kriteria assessment, soal assessment, dan hasil assessment. Yang pertama ada kriteria assessment. Nah, di dalam kriteria assessment ini, admin dapat mengubah, menambah maupun menghapus dari kriteria yang sudah dibuat. Nah, tujuan pembuatan kriteria ini sendiri yakni untuk menentukan jumlah soal dari skill assessment yang akan dibuat. Nah, kebetulan di sini sudah terdapat beberapa kriteria assessment yang ada seperti communication skills sampai technological skills. Nah, apabila admin ingin menambah kriteria assessment, dapat mengklik tombol tambah. Di sini admin dapat memasukkan kriteria atau skills yang dibutuhkan ketika melaksanakan skill assessment, kemudian ada jumlah soal dari kriteria tersebut dan memilih tipe kriteria. Nah, di tipe kriteria ini terdapat 2 jenis, yakni core factor atau secondary factor. Kemudian di sini admin juga dapat mengedit atau menghapus dari kriteria yang sudah dibuat. Kemudian ada soal assessment. Nah, untuk soal assessment ini sendiri terbagi menjadi 2 berdasarkan jurusan, yakni ada DKV dan juga tata busana. Di sini juga terdapat keterangan mengenai jumlah soal dan juga waktu pengerjaan. Nah, di sini admin dapat melakukan setting atau mengatur waktu pengerjaan dari setiap assessment. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan sendiri, di sini admin dapat memasukkan dalam satuan menit seperti itu. Kemudian di sini ada tombol untuk buat soal. Nah, sebelum admin mulai untuk membuat soal, maka admin dapat menentukan kriteria dari soal tersebut. Maka admin dapat mengklik tombol tambah soal. Nah, di sini admin dapat memilih kriteria dari soal tersebut. Untuk kriteria sendiri sudah dimasukkan pada menu kriteria assessment. Misalnya dari communication skills. Kemudian admin dapat memasukkan soalnya apa, kemudian pilihannya apa, pilihan A apa, pilihan B apa, sampai pilihan C. Nah, setiap pilihan di sini tidak ada yang benar maupun salah. Namun setiap pilihan memiliki bobot yang berbeda-beda yang nantinya akan mempengaruhi skor dari skill assessment yang dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian menu selanjutnya yakni ada hasil assessment. Hasil assessment di sini merupakan rekapan keseluruhan nilai dari skill assessment yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Misalnya dari kelas 11 DKVA. Di sini sudah terdapat beberapa siswa yang mengerjakan skill assessment. Nah, untuk skill assessment ini sendiri, peserta didik diberikan 2 kali kesempatan untuk mengerjakan skill assessment. Misalnya,
skill assessment yang pertama atas nama Putri Indah Lestari mendapatkan skor 3,94. Dan untuk skill assessment yang kedua hanya mendapatkan skor 0,05. Di sini juga terdapat detail, yakni ada hasil skill assessment 1 dan hasil skill assessment 2. Misalnya ingin mengakses hasil skill assessment 1. Nah, di sini terdapat keterangan jawaban yang berwarna merah adalah jawaban yang dipilih siswa. Di sini, admin juga dapat melakukan filter jawaban peserta didik berdasarkan kriteria asesmen tersebut. Di bawahnya juga terdapat informasi mengenai perhitungan skor profile matching. Jadi, perhitungan skor pada skill assessment ini diintegrasikan dengan metode profile matching atau metode pencocokan profil dengan tujuan untuk mencocokkan profil antara kualifikasi industri dengan kompetensi setiap peserta didik. Nah, di sini terdapat dua faktor, yakni core factor dan secondary factor, yang mana untuk nilai core factor itu dikali 80%, sedangkan untuk secondary factor itu dikali 20%. Di sini juga terdapat catatan mengenai metode perhitungan. Namun, admin tidak perlu khawatir untuk perhitungannya, secara otomatis akan dilakukan perhitungan dari sistem. Nah, di sini di bawahnya terdapat jawaban-jawaban yang telah dipilih oleh peserta didik. Seperti keterangan pada sebelumnya, bahwa jawaban yang dibuat warna merah adalah jawaban yang dipilih siswa. Seperti ini. Kemudian ada menu selanjutnya, yaitu menu penempatan. Di dalam menu penempatan terdapat dua submenu, yakni atur manual dan data penempatan. Yang pertama ada menu atur manual. Menu atur manual ini ditujukan untuk peserta didik yang memang tidak lolos skill assessment walaupun sudah melaksanakan skill assessment sebanyak 2 kali. Sebelum admin dapat melakukan penempatan manual, maka admin dapat mengetahui mengenai informasi dari industri tempat penempatan, seperti nama industri, bidang kerja, enter industri, kuota penerimaan, kuota terisi, dan juga sisa kuota. Misalnya di PT Dwi Inti Putra. Nah, di sini terdapat petunjuk penempatan. Yang pertama yakni pilih kelas atau jurusan untuk melihat daftar siswa yang akan ditempatkan. Dipilih dulu misalnya kelas 11 di KPA. Klik filter. Yang kedua, checklist siswa yang akan ditempatkan pada industri ini. Nah, untuk tombol checklist sendiri ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, klik button atur penempatan. Diklik di sini, diatur penempatan. Dan yang keempat, nilai asesmen kosong, berarti siswa belum mengerjakan asesmen. Nah, sebelum menempatkan, maka administrator dapat mempertimbangkan penempatan peserta didik berdasarkan hasil skill assessment yang telah dikerjakan sebelumnya. Di dalam menu penempatan manual ini juga terdapat informasi mengenai industri tersebut, dari nama industri, bidang kerja, mentor kuota penerimaan, hingga sisa kuota. Kemudian ada data penempatan. Nah, data penempatan ini sendiri merupakan rekapan dari keseluruhan peserta didik yang telah ditempatkan di industri. Misalnya dari PT Dwi Inti Putra. Klik filter. Nah, di dalam menu data penempatan ini terdapat beberapa informasi mengenai nama siswa, kelas, jurusan, angkatan, jalur penempatan, dan juga aksi. Nah, untuk jalur penempatan di sini terdapat dua jenis, yakni manual atau melalui skill assessment. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk manual sendiri yakni jalur penempatan apabila peserta didik sudah mengerjakan skill assessment sebanyak 2 kali, namun belum memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Namun, untuk menu yang skill assessment ini peserta didik mendaftar berdasarkan hasil skill assessment yang telah dia peroleh. Kemudian, admin dapat mengklik detail. Nah, di dalam menu detail ini terdapat beberapa informasi mengenai profil siswa dan juga profil industri. Kemudian ada menu selanjutnya yakni menu monitoring. Di sini admin dapat melakukan beberapa monitoring,
yakni monitoring logbook, monitoring laporan akhir, dan juga monitoring penilaian. Yang pertama, monitoring logbook. Logbook atau jurnal harian di sini merupakan rekapan mengenai aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta didik selama melaksanakan prakerja. Oleh sebab itu, absensi peserta didik akan dilihat berdasarkan logbook yang sudah diisikan. Di sini, admin dapat melakukan filter pilih industri terlebih dahulu. Kemudian, admin dapat mengklik detail logbook. Nah, di dalam detail logbook ini terdapat beberapa keterangan mengenai tanggal kapan logbook tersebut dibuat, kemudian kegiatan atau aktivitas apa yang dijalankan di lokasi prakering, dan juga status, yakni disetujui atau menunggu persetujuan. Nah, untuk disetujui ini berarti logbook tersebut sudah di-approve oleh mentor industri. Namun apabila masih menunggu persetujuan, maka mentor industri dapat melakukan approval atau unapproval dari logbook tersebut. Namun apabila mentor industri lupa untuk melakukan approval, maka admin dapat melakukan approval. Seperti itu. Di sini admin juga dapat menambahkan catatan sebagai feedback kepada peserta didik dan mengubah status approval menjadi disetujui atau tidak disetujui, seperti itu. Kemudian ada monitoring laporan akhir. Ketika kegiatan prakerja telah dilaksanakan, maka peserta didik memiliki kewajiban untuk mengunggah laporan akhir. Di sini, admin dapat memilih terlebih dahulu industri yang ingin dilihat laporan akhirnya. Nah, misalnya dari PT Dwi Indi Putra. Di sini terdapat beberapa siswa yang melaksanakan prakerja di perusahaan tersebut. Nah, di sini terdapat keterangan mengenai jurusan, tanggal unggah, file, dan juga status, serta aksi. Misalnya, peserta didik atas nama Putri Indah Lestari dari jurusan DKV telah mengunggah file laporan akhir pada tanggal 5 April 2023. Ini filenya, dapat diklik di sini. Nah, kemudian ada status disetujui atau tidak. Nah, untuk aksinya di sini sendiri, admin dapat melakukan ACC untuk laporan akhir tersebut atau menolaknya dengan cara menghapus laporan tersebut. Kemudian ada monitoring penilaian. Di dalam menu monitoring penilaian ini terdapat aspek-aspek penilaian yang memang sudah dibuat oleh guru pembimbing, sehingga admin tinggal memasukkan saja. Caranya dengan mengklik tombol tambah aspek penilaian. Nah, untuk aspek penilaian setiap jurusan pastinya berbeda-beda, maka admin dapat memilih terlebih dahulu jurusannya. Misalnya di sini dari jurusan DKV, aspek penilaian prakerja itu dilihat dari kedisiplinan, kerjasama dalam tim, attitude, kemudian ada performance atau unjuk kerja. Namun apabila admin ingin menambah aspek penilaian, admin dapat mengklik tombol tambah aspek. Kemudian di sini ada penilaian yang memang sudah dilakukan. Admin dapat mengklik tombol filter industri. Maka terdapat beberapa keterangan mengenai nilai dari peserta didik yang melaksanakan prakerja di industri tersebut. Misalnya, siswa atas nama Putri Indah Lestari, kelas 11 DKPK dari jurusan DKP memperoleh nilai 87,5. Untuk detail nilainya dapat mengklik tombol detail nilai sebagai berikut. Misalnya, untuk performance, nilai dari Putri Indah Lestari ini 80, ada 90, 85, dan juga 95. Kemudian ada admin dapat mengklik simpan data nilai dan juga melakukan penghapusan nilai tersebut. Nah, untuk nilai yang ditampilkan di sini yakni rata-rata dari keseluruhan aspek penilaian yang sudah diinputkan. Kemudian ada menu laporan. Menu laporan ini sendiri ditujukan untuk melakukan ekspor informasi-informasi yang ada pada menu master data, misalnya menu laporan data siswa.
maka admin dapat mengekspor laporannya dalam bentuk PDF dan juga Excel. Misalnya dalam bentuk PDF seperti berikut. Nah, di sini admin juga langsung dapat mengunduh atau melakukan cetak mengenai laporan data siswa. Kemudian ada laporan data pembimbing, kurang lebih sama seperti laporan data siswa. Admin dapat melakukan ekspor dalam bentuk PDF atau Excel. Kemudian ada laporan data penempatan. Nah, di sini dapat dilihat penempatan berdasarkan industri maupun penempatan berdasarkan kelas. Itu misalkan berdasarkan industri. Admin dapat melakukan ekspor laporan dalam bentuk PDF, sedangkan penempatan berdasarkan kelas, maka admin dapat melakukan filter terlebih dahulu dan melakukan ekspor laporan mengenai data penempatan berdasarkan kelas. Yang terakhir ada menu laporan nilai praktik. Di sini admin dapat melakukan cetak nilai dari setiap peserta didik. Misalnya sebagai berikut. Ini adalah laporan nilai prakrin atas nama Putri Indah Lestari. Kemudian juga memuat aspek apa saja yang dinilai, kemudian nilainya dan keterangan dari nilai tersebut. Dan yang terakhir di sini ada menu pengaturan. Menu pengaturan ini sendiri merupakan informasi yang ditampilkan pada halaman dashboard seperti nama sekolah, kepala sekolah, website, email, dan juga telepon. Di sini admin juga dapat melakukan pengubahan mengenai informasi tersebut. Dan yang terakhir ada menu logout ketika admin ingin keluar dari halaman administrator ini. Itu baiklah, seperti itu demo mengenai simpati khususnya pada halaman administrator. Semoga video yang saya buat ini dapat mempermudah admin SMK Sendran Al-Hasan dalam mengoperasikan simpati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.